Ada Kang Juli Jalaluddin MA Bronze Agency yang sudah bergabung Juli 2016. Keren ya, namanya Kang Juli, join di Tria ini bulan Juli. Hoki banget ya ternyata ya. Dan di Desember 2018, walaupun ya sambil nyetir ya, bekerja di luar negeri, tetap saja membangun aset ya dengan bisnis ini dan mencapai posisi tim agensi, lalu leader agensi 2019, dan kemudian hanya butuh beberapa bulan saja, 3 bulan saja, langsung loncat di Bronze Agency. Langsung dari kota Bandung, ya, mantan TKI Brunei selama 12 tahun, apa sih yang membuat Kang Juli mau resign, mau mempensiunkan diri lebih dini lagi, kembali ke Indonesia dan menjalankan bisnis 3i Networks ini. Baik, selamat siang Kang Juli. Siang. Ya, selamat siang Bu Esther. Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat. Kabarnya luar biasa, tetap kita bersyukur, alhamdulillah sehat walafiat Bu Esther. Ya, ini yang di samping ini istri ya? Iya, ini istri. Oke. Ya, salam kenal ya. Dan bagaimana nih perjalanannya Pak Kang Juli di bisnis 3i Networks ini? Bisa diceritakan kenapa sih memilih untuk fokus menjalankan bisnis 3i Networks ini dan akhirnya kembali ke Indonesia? Ya, Bu Esther. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam luar biasa, dan juga salam sejahtera untuk kita semua, mitra 3i Indonesia yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, dari Sabang sampai Merauke. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Juli Jalaluddin, biasa dipanggil Juli. Dulu saya diperkenalkan CHR ini ketika saya masih bekerja di luar negeri, masih jadi TKI, yaitu di Brunei Darussalam. 2016 saya diperkenalkan CHR. Saya mantan TKI Brunei Darussalam, 12 tahun kerja di Brunei. 12 tahun. Dari 2007 saya udah di Brunei bekerja, dan 2016 saya diperkenalkan CHR ini sama orang Cilacap. Upline saya, beliau dari Cilacap dengan kendaraan CHR ini, yang tadinya saya sama beliau tidak ada latar belakang teman atau kawan ataupun kenal dari semula, tidak ada. Nah, cuman saya waktu itu seketika saya kenalan, sebentar diminta nomor HP, disitulah beliau prospek saya, dan saya joinnya di sini bukan karena saya memahami programnya ya waktu itu. Tapi karena saya malas, malasnya satu, ditelepon terus, diajak-ajak terus, dan saya joinnya di situ, ya udahlah gitu, joinkan saja, karena saya masih menganggap waktu di Brunei itu uang, nabung, join di CHR itu 350.000 ya, mungkin uang jajan saya, ya udahlah daftarkan aja. Kebetulan saya joinnya di sana itu karena saya berpikiran, saya pun emang belum punya sih kalau investasi sejenisnya ataupun proteksi gitu. Jadi saya ya udahlah Pak, joinkan daripada saya malas ditelepon terus gitu kan. Bahkan saya setelah join 1 tahun itu saya nabung pun ditagih sama upline saya. Pak Juli ketemu kapan katanya nabung, saya nggak paham, ya udah nih uangnya sampai 1 tahun. Karena kendala dulu saya waktu di Brunei, saya nabung ke upline saya bicara ke istri saya, Mas saya ikutan nabung gini, uang 350.000 di Indonesia waktu itu besar 2016. Malah istri saya suruh ditabungkan pun datang ke Bank BCA, datang ke Mandiri, ditanyain nggak ada itu CHR. Datang ke Indomaret nggak nyambung nomor polisnya. Nah, akhirnya saya ke upline lagi. Nah, di situ saya sempat pasif menabung ya 1 tahun.
Nah, ini kalau berbicara bisnisnya. Berbicara bisnisnya di Brunei Darussalam, saya aja belum paham bagaimana untuk mengembangkannya. Ini saya mau ceritakan ya. Awal mulanya, nah saya di sini, di bisnis CHR ini, saya awal mulanya sama dengan ibu-ibu dan bapak-bapak semua sama, tidak paham. Apalagi kendala saya berada di luar negeri. Yang mana berada di luar negeri untuk meyakinkan orang lain. Untuk meyakinkan orang lain itu ya, kantornya nggak ada waktu itu. Orang suksesnya pun waktu itu orang jarang lihat handphone mana yang sukses itu ya. Karena ini di luar negeri itu kendalanya. Makanya kalau di luar negeri yang utama itu kita gali dulu keyakinan kita. Nah, saya dulu gitu. Kalau saya dulu di luar negeri ngembangin ini untuk meyakinkan orang lain, saya pun susah payah meyakinkan diri sendiri gitu. Selama 2 tahun, saya baru menemukan keyakinan itu. Setelah menemukan keyakinan, baru saya meyakinkan orang lain mengembangkan bisnisnya. Jadi kalau sekitarnya sudah yakin mengajak orang lain, mau ditolak mau apa, itu kitanya udah yakin, kita udah kuat itu. Nah, dulu perencanaan saya belum ada rencana bahwa tabungan ini bakal jadiin pensiun saya. Itu saya belum punya rencana waktu itu. Karena waktu itu masih menganggap oh ini iseng-iseng gitu ya. Saya masih menganggap ini tabungan biasa, nanti namanya menabung suatu saat ya pasti punya tabungan. Itu aja yang saya dulu pahami. Nah 2 tahun itu setelah saya punya keyakinan mengenalkan bisnis ini gitu ya, banyak yang namanya di luar negeri, kalaupun online masih mending mudah online daripada offline. Kalau offline di Brunei Darussalam mengenalin di CHR program ini, banyak orang yang nggak yakin. Nah, kata saya, kalau saya dulu suka bercanda, nggak apa-apa deh nggak yakin gitu, karena CHR ini bukan untuk diyakini gitu. Yang penting yakin itu kepada Tuhan aja. Yang penting CHR ini perlu diakui bahwa legalitasnya, OJK-nya, komunitasnya, orang suksesnya ada, itu aja. Kalau saya suka bercanda begitu. Gitu. Ini bicara bisnisnya. Nah, jadi kunci utamanya, saya waktu itu cari keyakinan, barulah bisa meyakinkan orang lain. Itu aja kunci utama kalau di luar negeri. Dan saya di situ waktu itu cuti dulu ke Indonesia, sertifikasi baru lebih gencar lagi ke Brunei Darussalam, berangkat lagi ke sana, dan di sana alhamdulillah saya sertifikasi, dan di sana saya mulai closing, dan alhamdulillahnya 2016 itu join, 2017 pasif menabung, 2018 saya belajar, dan 2018 itu bisa tim agensi dan leader agensi dalam 1 tahun. Nah itu. Nah, dan setelah 2018 tim agensi sama leader agensi, saya lanjutkan di Brunei Darussalam bersama mitra saya. Cukup saya bercerita silaturahmi gitu ya, sambil saya juga belajar, dan alhamdulillah di bulan Juli 2019 di situ saya bisa di posisi Brown Agency. Dan setelah Brown Agency saya pikir-pikir, ini Brown Agency kata saya. Waktu itu Brown Agency saya menerima bonus pertama Brown saya 4.500.000. Saya waktu di Brunei Darussalam masih jadi TKI, supir catering, waktu itu masih gaji saya itu $300, yaitu Indonesia 3 juta. Itu pun belum pulsa, tapi makan adalah makan dikasih. Cuman tetap aja kalau kirim ke istri saya 2 juta. Itu 2 juta 1 bulan. Nah ini di CHR saya menerima income pertama Brown 4.500.000 itu udah bersih. Akhirnya gaji income CHR punya bersih lah gitu 4.500.000, dan gaji di Brunei kerja pun saya ada. Nah disitulah saya pikir-pikir, ini kata saya di 2019 pas bulan Juli kelahiran saya di posisi Brown, saya ini harus balik ke Indonesia. Saya yakin bahwa di Indonesia lebih mudah untuk meyakinkan dan mengembangkan CHR ini. Kenapa lebih mudah? Karena saya sudah bisa membuktikan yang saya closingkan banyak dari online. Yang di luar negeri, yang susah payahnya, yaitu kantornya nggak ada, orangnya malas belajar. Kalau di Indonesia, kantornya ada, orang suksesnya ada, kita gusur gitu ke kantor, ke BOP gitu. Kalau di Indonesia, saya berpikir gitu, di Indonesia lebih mudah menjalankan bisnis ini gitu. Ya alhamdulillah,
yang tadinya saya closingkan lewat online di Brunei, saya pulang ke Indonesia pensiun dan di sini sharing kumpul-kumpul lebih gencar. Di situ saya mulai mengembangkan menuju posisi berkarir. Cita-cita saya di 2021 ini bisa silver gitu. Terus saya berjuang sama tim saya. Dan sekarang berbicara lockdown, saya di bulan Juli 2019 kan pensiun ke Indonesia waktu itu. November ya, bulan November saya pulang ke Indonesia, sudah terhitung 1 tahun lebih 2 bulan ya. Nah, itu pun pas pulang ke Indonesia kena lockdown 1 tahun, bayangin kena lockdown. Ini saya lagi bersyukurnya. Kenapa? Ini suatu pencapaian saya yang tadinya saya tidak rencanakan, ternyata di CHR saya bisa pensiun, bisa kumpul keluarga, dan untuk prospek closing, pencapaian saya bisa ngambil motor Aerox. Nah, itu pencapaian saya. Saya ini yang buat saya luar biasa di CHR ini, karena saya berbicara saya ini mantan TKI 2007 udah di Brunei. Saya tuh sekolah aja sekolah SD waktu itu masuk SMP kelas 1 tapi tidak tuntas, saya langsung kerja merantau. Nah gitu, jadi saya bersyukurnya di CHR ini sudah memberikan income kepada saya atau pekerjaan yang mana menjadi agen tenaga pemasar lah seperti itu ya, memasarkan program ini. Cukup bercerita, saya dikasih peluang bisa mendapatkan income. Disitulah saya semangat sampai sekarang, dan tentunya istri saya menjadi bukti saksi hidup saya, di mana saya waktu join CHR belum disetujui, waktu sekarang saya dicintai sama istri seperti itu. Dan berkat lockdown ini 1 tahun ya saya di rumah aja, dirumahkan. Ternyata manfaat dari tabungan ini luar biasa. Saya jadi punya perencanaan gitu ya. Tahu-taunya kok saya di lockdown gini, di rumah begini, tambah lagi keberkatan istri saya bisa mempersiapkan ya untuk persalinan sekarang gitu. Jadi untungnya saya dulu menabung di sini, bayar premi di sini, sudah 3 polis ya. Saya 2 polis, istri saya 1 polis. Nah itulah untuk kita tak terduga. Saya bersyukur di sini CHR, semakin ke sini semakin terang, dan semakin saya tambah yakin, keyakinan dan semangat gitu Bu Esther. Dahsyat, luar biasa Kang Juli, teman-teman terinspirasi ya pastinya. Jadi sebetulnya rahasia kita berhasil di bisnis ini adalah yang pertama ya, yakinkan diri sebelum kita bisa meyakinkan orang lain, itu adalah harga mati. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain kalau kita sendirinya belum yakin? Nah, yakinlah bahwa bisnis ini adalah kendaraan tercepat yang akan membawa kita kepada impian-impian kita, bahkan lebih dari yang kita pikirkan ya. Selamatnya untuk Kang Juli dan istri ya, berkat udah kembali ke Indonesia dan kena lockdown, akhirnya istri hamil ya. Ini kehamilan pertama ya Pak ya? Ini yang kedua, anak yang kedua. Oh yang kedua ya, karena 12 tahun Bapak Ibu jauh dari istri, berkat Riai deket sama istri, keluarga terus, akhirnya bisa memberikan berkat yang lebih, yaitu punya anak yang kedua. Ya selamat ya untuk Kang Juli dan istri, semoga tetap sehat sampai di persalinan. Kang Juli sebelum berakhir silakan memberikan closing statement yang mungkin khusus untuk teman-teman yang saat ini sedang bekerja di luar negeri. Apa sih yang menjadi tips sukses buat mereka? Oke, jadi closing statement-nya untuk kita semua 3i Indonesia yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ya. Jadi intinya gini, untuk kita 3i Indonesia yang ada di luar negeri, selagi kita menghasilkan gitu ya, punya penghasilan, kita menyisihkan, itu aja. Karena apa? Jadikan CHR ini ya, yang saya temukan, jadikan CHR ini kantong ketiganya. Buat apa? Buat hari tak terduga. Tak terduganya gimana? Kata saya juga, saya tak terduganya gini, saya di lockdown di sini, ternyata istri hamil. Itu kan tak terduga. Perlu menyiapkan untuk persalinan. Untung saya dulu buka polis gitu kan, ada premi. Jadi kalau ada apa-apa, saya kan udah 4 tahun setengah
polis ke-1, polis kedua, dan polis ketiga. Jadi kalau ada hari tak terduga untuk biaya saya bisa ambil itu, dan untuk itu untuk jangka panjangnya. Kalau jangka pendeknya income kita ya ini biaya lockdown, yang mana income-nya nggak perlu kita demo. Kita ini pentolan CAR gitu ya, anggaplah pentolan CAR ini kita masih patut bersyukur. Di mana yang di luar sana kena PHK, kan, kena gaji dipotong. Nah di CAR ini luar biasa, itu naik dan turun naik dan turun omset itu luar biasa. Ini namanya bisnis, itu udah biasa gitu. Tapi ada peluangnya. Yang lain melamar kerjanya belum diterima, kerjanya apa? Tapi di CAR ini peluangnya udah ada gitu. Itu yang intinya kita pokoknya menyisihkan aja. Suatu saat kalau kita nyimpen ada yang untuk diambil. Kalau kita nggak nyimpen, apa yang mau diambil? Itu aja yang saya rasakan gitu saat ini. Itu aja.